Rahasia Repin. Gilbert menatap putranya yang sedang menikmati es krim. Mata anaknya terlihat sembab. 1 jam lalu Gilbert membawanya ke dokter psikolog. Di sanalah Gilbert mengetahui apa yang putranya pendam selama ini. Lab takut Daddy pergi lagi. Lab nggak mau Buna diambil. Kalau Daddy pergi, Buna juga sayang sama Adede. Siapa yang sayang Lab? Nanti Lab dimusuhin orang lagi. Hicks, nggak ada yang sayang sama Lab. Lab baru bertemu Daddy, tapi Daddy punya anak baru lagi. Lab sedih. Gilbert kembali mengingat perkataan putranya saat di dokter tadi. Dia mengerti mengapa selama ini Repin selalu meluapkan emosinya. Hanya Emily lah yang mampu meredakan emosi putranya itu. Enak es krimnya? Tanya Gilbert saat melihat putranya menatap ke arahnya. Repin mengangguk, sesekali dia masih sesegukan. Habis menangis tadi. Gilbert mengambil tisu dan membersihkan mulut anaknya yang terkena noda es krim. Repin, Daddy ingin bicara. Repin mengangkat wajahnya, dia mengangguk dan kembali melahap es krim yang tinggal sesendok. Setelah habis dia menaruh mangkuk es krimnya dan serius menatap sang Daddy. Saat sebelum Daddy bertemu Repin, apa ada orang yang menyakiti Repin? Atau berbicara yang buat Repin sedih? Tanya Gilbert dengan penuh kasih. Repin tampak terdiam, dia menunduk dan meremas jarinya. Gilbert merangkul putranya, dia mengelus kepala putranya yang tertutup topi. Katakan anggap saja Daddy teman Repin, pinta Gilbert. Tapi Daddy jangan bilang Buna ya, nanti Buna sedih. Ujar Repin dengan nada lirih. Gilbert awalnya bingung tetapi akhirnya dia mengangguk mengiyakan. Dia akan mendengar dengan cermat apa yang akan putranya sampaikan. Repin menarik kerah bajunya. Dia mau memamerkan bahu polosnya pada sang Daddy. Di sana terdapat luka balutan yang Gilbert tahu jika luka itu seperti bekas luka bakar. Luka? Bingung Gilbert. Repin mengangguk, dia kembali menutup bekas luka itu dan menatap Gilbert dengan mata berkaca-kaca. Waktu itu Lab punya teman, dia ngatain Lab ndak punya Daddy. Dia juga bilang kalau Daddy nggak sayang Lab makanya dibuang. Lab pukul dia, tapi Daddy dia ndak terima. Dia taruh lokonya di bahu Lab. Baju Lab bolong, Lab takut, Buna malah. Dek, penjelasan Repin membuat hati Gilbert berdenyut sakit. Hatinya sangat perih ketika tahu anaknya diperlakukan dengan sangat tidak baik. Tapi Lab ndak bilang Buna, udah cembuh Buna tanya. Lab bilangnya luka datal, ujar Repin dengan polosnya. Gilbert tertahan lagi, dia mengambil putranya dan mendudukkannya di pangkuannya. Dengan erat Gilbert memeluk putranya dan mencium kening Repin sambil mengalirkan air matanya sejak tadi tertahan. Maafkan Daddy. Maaf sayang. Sorry baby. Lirih Gilbert. Repin menggeleng, dia menghapus air mata Gilbert dengan tangan gempalnya. Begitu sulit hidupnya dulu, bahkan agar kenyang dia harus meminum air gula. Daddy ndak salah, nenek Tuil yang salah, jangan nangis lagi, ujar Repin dengan senyum tulusnya. Daddy sayang Repin, sayang Daddy ke Repin melebihi sayang Daddy ke adik-adik. Repin tetap nomor 1 di hati Daddy, ujar Gilbert dengan sungguh-sungguh. Bukannya senang, Repin malah menggeleng. Dengan senyum cerianya dia mengatakan hal yang membuat Gilbert tercengang. Jangan, nanti Dede sama seperti Lab. Lacanan ndak enak, sakit Daddy. Gilbert benar-benar tak sanggup, dia tak sanggup lagi mendengar perkataan putra kecilnya. Putra yang tak pernah dia ketahui kelahirannya sebelumnya. Bahkan sebab putranya, dia bisa kembali dengan wanita yang dia cintai. Ayo pulang Daddy, Lab kangen Buna, ujar Repin. Gilbert menghapus air matanya yang tersisa, dia tersenyum dan menggendong putranya. Mereka pun keluar dari kedai es krim menuju parkiran. Namun seorang pria berpakaian hitam akan mengikuti mereka, tetapi... Brooke, Galang berhasil menguncinya, dia menarik pria itu menjauh. Mereka masuk ke dalam gang kecil dekat kedai dan memukul leher pria misterius tersebut. Menjengkelkan, kesal Galang. Pria itu pingsan, Galang segera memeriksa jaket hitam yang pria itu kenakan. Hanya terdapat ponsel dan juga dompet. Galang pun memeriksa ponselnya. Cak, pakai acara di password segala lagi, gerutu Galang.
Galang pun memasukkan ponsel itu ke dalam kantong jaketnya. Dia tak sengaja melihat tato naga di leher pria itu. Tiba-tiba saja Galang merasakan panas di perutnya. Dia menunduk dan melihat api yang berada di kantong jaketnya. Setan? Galang membuka jaketnya, dia melemparkannya ke jalanan sehingga menimbulkan ledakan. Untung saja saat itu jalanan sepi karena kedai itu berada di ujung kota. Bisa-bisanya tuh ponsel ada alarmnya. Kesal Galang. Ternyata ponsel itu sudah dibuat khusus. Jika bukan pemiliknya yang memegangnya, maka ponsel itu akan meledak dengan sendirinya. Sial, geram Galang saat melihat banyak orang yang berdatangan. Untung saja Galang memakai masker dan juga hoodie. Dia segera berlari pergi sebelum dirinya ditangkap. Galang masuk ke markasnya, dia melepas hoodie-nya dan menyambut jubah kepemimpinannya yang dibawakan oleh anggotanya. Dia memakai topi yang menjadi ciri khasnya dan menyambar senjata miliknya. Dengan tampang datar, Galang memasuki markas tersebut, sebuah mansion yang besar dan megah. Siapa sangka jika di sana terdapat ribuan anggota mafia. Hendrik, suara Galang menggema, dia menatap kumpulan anggotanya. Perlahan barisan itu terbelah. Seorang pria berpakaian hampir sama seperti Galang muncul dari balik barisan. Ya mister, I'm coming, ujarnya dengan suara lirih. Galang beranjak pergi, pria bernama Hendrik itu mengikuti kemana tuannya. Galang naik ke aula, dia berdiri dengan keramaian. Di tengah keramaian anggotanya, Hendrik berdiri tepat di samping sang ketua. Keberadaan Yamamura sudah tercium, dia hendak membantai kita. Kesetiaan kalian diuji di sini, jika sekali saja kalian berkhianat, kalian tahu apa konsekuensinya. Ya mister, seru semua anggota. Galang menatap satu persatu anggotanya, tetapi ada dua orang yang menurutnya mencurigakan. Netranya sangat jeli, dia dapat mengenali jika kedua orang itu bukan dari anggotanya. Seketika Galang mengangkat senjatanya, dia membidik dua orang tadi. Dor. Seketika semuanya menatap kedua orang yang tumbang, tetapi Galang cerdas. Dia hanya mematikan satu dan menyelamatkan yang lain, dengan hanya menembaknya bukan pada jantung melainkan pada bahu. Anggota yang tak jauh dari mereka segera meringkus keduanya. Galang pun hanya menatap datar tanpa memberi perintah karena pastinya anggotanya akan membawa mereka ke sel bawah tanah. Siapapun yang berkhianat akan menjadi seperti mereka. Ingat anak istri kalian, selama kalian tidak berkhianat, keluarga kalian akan aman. Ujar Galang. Galang berbalik, dia pergi menuju ruangannya diikuti oleh Hendrik. Di pertengahan jalan Galang berhenti. Dia menunduk dan berbicara pada Hendrik. Hendrik, utus anggota tingkat pertama untuk menjaga keponakanku, Philbert Repino Grison. Dia adalah keturunan pemimpin generasi ketiga. Aku takut Yamamura akan mengacaukan segalanya. Ya, mister.